Sholat syariat dan sholat tarekat berdasar firman Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum beliau menjelaskan tentang sholat syariat dan sholat tarekat, hafidhu ngalas sholawati, was sholatil wusto, wa qumu lillahi qonitin. Artinya, peliharalah semua sholatmu, dan peliharalah sholat wusto. Berdirilah untuk Allah, dalam sholatmu, dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 238. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sholat syariat bertendensi kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hafidhu ala sholawati, yang artinya kita diwajibkan menjaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu tersebut dikerjakan oleh jasmani, badan seperti berdiri, membaca Fatihah, ruku, sujud, duduk, bersuara, atau melafazkan rukun-rukun qauli, yaitu ucapan yang diperintahkan. Sholat syariat ini merupakan suatu kegiatan rutinitas yang berfungsi untuk badan jasmani kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Agar selalu terjaga hubungan komunikasi kita dengan Tuhan, benar sekali jika ada orang yang mengatakan bahwa sholat itu hanya menjaga keimanan jasmani badan kita. Adapun sholat tarekat, tempatnya di dalam hati, dan terus-menerus dilakukan seiring keluar masuknya udara untuk kita bernafas, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sholat tarekat bertendensi pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wa sholawati al-wusto, yang dimaksud sholat al-wusto adalah sholat tarekat atau sholatnya hati. Kenapa disebut sholat hati? Ada sebuah kisah yang dialami seorang murid yang mengikuti perjalanan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam sebuah perjalanan spiritual, seorang mursyid berjalan bersama para muridnya. Salah seorang muridnya menghampiri dirinya dan bertanya, "Ampun Syekh, kita menuju kemana?" Syekh tetap berjalan tanpa menjawab pertanyaan muridnya. Tidak lama kemudian, sang Syekh menyapa muridnya, "Maaf, Nak, saya tadi masih sedang sholat. Kita terus saja melanjutkan perjalanan. Di depan nanti, kita belok kanan memotong jalan." Sang murid mengikuti petunjuk Syekhnya, sambil bertanya-tanya di dalam hati, bagaimana caranya Syekh sholat, sementara ia tetap berjalan. Pada kesempatan lain, ada juga beberapa murid yang menyapa Kanjeng Syekh, tetapi bergeming, tetap ia duduk, berdiri, atau berjalan dengan tenang. Akhirnya sang murid menyimpulkan bahwa Kanjeng Syekhnya dalam segala kesempatan selalu melakukan sholat. Kita bisa berasumsi bahwa sholat yang dilakukan secara normal, seperti orang-orang muslim kebanyakan, yaitu berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Inilah yang kita sebut sholat syariat. Namun, dalam kesempatan lain, beliau juga selalu sholat walaupun hanya dalam hati, bukan seperti sholat syariat, namun lebih menekankan pada penyatuan pikiran dan hati kita untuk selalu mengingat Allah. Dimanapun, kapanpun, bahkan bisa dibilang, tak ada waktu kosong selain mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksudkan dengan sholat tarekat, ataupun sholat daim. Pengalaman spiritual Kanjeng Syekh ini, bukan hanya pengalamannya sendiri, tetapi ternyata, cerita yang sama banyak ditemukan di dalam dunia tarekat, dalam berbagai aliran. Bahkan, ada jenis sholat yang dikenal dengan sholat daim,
yaitu sholat yang berlangsung terus-menerus. Sehingga, banyak sekali para salih yaitu orang yang menempuh jalan spiritual, tidak mau membatalkan wudunya. Artinya, begitu batal wudunya, mereka langsung berwudu lagi, karena sholatnya tidak ingin terputus sepanjang hari. Mereka tidak lagi menghitung jumlah rakaat, tetapi dalam berbagai kesempatan yang ada, tidak pernah disia-siakan. Mereka terus melaksanakan sholat daimnya. Seperti ketika kita tadarusan Al-Quran, hal ini juga dilakukan di dalam sholat. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa lamanya sujudnya Nabi, jika sholat sendiri, sama panjangnya, menadaruskan surah Al-Baqarah, yaitu 2,5 juz, bisa kita bayangkan, dan ketika Nabi melakukan rukuknya itu, sama dengan menadaruskan surah Ali Imran, 1,5 juz. Mari kita pelajari juga, sholatnya kaum ahlul hakikoh. Mereka tidak lagi terbatas hanya di dalam ikatan-ikatan formal, sebagaimana sering dilaksanakan. Hati mereka di dalam keadaan apapun selalu terhubung, atau khusyuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di sini jangan diartikan bahwa sholatnya ahlul hakikah tidak lagi mengenal rukuk dan sujud. Sholat rutin sama dengan orang muslim lain, namun sholat dalam arti melakukan connecting atau hubungan dengan Tuhan, mereka lakukan dengan cara mereka sendiri. Mereka bisa memperoleh kehusyukan sejati, baik di dalam sholat formal, maupun dengan sholat duduk, atau dalam keadaan apapun. Hati mereka selalu mengamalkan rukuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar jika para ahlul hakikoh lebih banyak menyendiri dan membatasi diri, tampil di dalam kegiatan publik, karena tidak ingin waktu sholatnya terpotong oleh kegiatan-kegiatan lain, meskipun itu adalah kegiatan amal soleh. Bagi ahlul hakikoh, tidak lagi terikat dengan istilah waktu-waktu sholat mawaqit al-sholah. Karena waktu 24 jam sudah bersambung. Bagaimana kita memahami ayat Al-Isra ayat 78 ini? Akimis sholata liduluki syamsi ila gosaki laili wa quronal fajri, inna quronal fajri kana masyudan. Artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir, sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Isra, ayat 78, sebagai sholat siang dan malam, dan semakin banyak dan lama, semakin bagus, sehingga hilang batas pemisah antara satu sholat dengan sholat yang lain, yang dalam fikih dikenal sholat 5 waktu. Kualitas salat mereka, para ahlul hakikoh itu, tidak perlu diragukan. Sholat ahli tarekat saja sedemikian dalamnya, sehingga Nabi pernah mengibaratkan dengan la sholata ila bihudur alqol, tidak ada salat tanpa kehadiran kalbu. Ada satu kisah, di masa Rasulullah, konon, ada orang yang sujud di dalam sholatnya itu hingga berhari-hari. Namun ia merasakan bahwa sujudnya itu wajar, seperti orang lain. Dan, orang lain yang kemudian mengingatkan, dan memberitahukan, bahwa sujud yang dia lakukan itu, hingga berhari-hari. Kisah seperti ini, juga pernah dialami oleh beliau, Kanjeng Nabi Khidir. Ketika itu, beliau yang berada di dalam gua, ternyata sudah selama 309 tahun, walaupun hal ini beliau rasakan hanya sesaat, sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran, walabit sufi kahfihim salasa, miatin sinina, wasdadu tisnan. Dan, mereka tinggal dalam gua mereka, 300 tahun, dan ditambah 9 tahun lagi. Quran Surat Al-Kahfi ayat 25. Jika sholat sudah menjadi puncak kesenangan,
dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi puncak pencarian, dan jika hamba berada di dalam kesadaran puncak, maka perjalanan hidup akan dipadati dengan salat, baik di dalam salat dalam arti fikih, tarekat, maupun hakikat. Demikian yang bisa saya bagikan hari ini, semoga sobat bisa mengambil hikmahnya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.